Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan muhasabah akhir tahun, maka di dalam muqaddimah tadi ada satu ayat yang Al-Fakir bacakan, yaitu dari surat Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Perhatikanlah, atau hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Maksudnya adalah untuk hari di mana kita akan dihidupkan kembali setelah kehidupan di dunia ini, yaitu hari yang kita sebut dengan hari-hari ketika kita selesai menjalankan yaumil akhir nanti, ya, perhitungan amal-amal manusia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berfikir dan bermuhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari akhirat nanti. Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Maka di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, ya, orang-orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ya, jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, ya, dan senantiasa melakukan apa-apa yang dia persiapkan setelah kematian. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian wal ajiz, sementara orang-orang yang lemah itu adalah dikatakan oleh baginda Nabi, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Sementara orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berfikir untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Mereka tidak pernah kemudian berfikir untuk menghitung-hitung amal perbuatannya, ya, apa yang sudah dia lakukan selama ini. Sementara dia tetap berangan-angan bahwa dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan apa yang dia lakukan. Sementara di dalam catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan berbagai kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menentang akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa orang-orang yang tidak pernah memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka berfikir bahwa mereka adalah baik-baik saja. Atau kemudian di dalam satu riwayat ketika sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Maka hisablah diri kalian sebelum nanti akan datang hari di mana kalian akan dihisab. Hitunglah amal perbuatan kalian sebelum nanti akan datang hari di mana amal-amal kalian akan dihitung. Ya, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya. Timbanglah
ya, amal-amal kalian, timbanglah amal-amal baik kalian dan amal-amal buruk kalian sebelum nanti akan ditimbang amal-amal baik dan amal-amal buruk kalian. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gaddan. Dan yang sesungguhnya hal yang seperti itu adalah hal yang akan memudahkan nanti, akan meringankan hisab kalian pada hari esok nanti, artinya pada hari akhirat nanti. Ini dikatakan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal terbaik yang harus kita lakukan hari ini di setiap akhir tahun, seringkali kita memang kita melakukan refleksi atau muhasabah, tapi kita tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang sifatnya terkait dengan kehidupan akhirat. Kita lebih sering bermuhasabah atau melakukan refleksi terhadap hal-hal yang sifatnya terkait dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu adalah satu kehidupan yang jauh lebih penting dan abadi. Maka kalau kita melihat atau merefleksi kejadian selama satu tahun di dalam tahun 2021 ini, satu hal yang seharusnya menjadi catatan penting bagi kita adalah betapa banyak musibah yang terjadi, betapa banyak musibah yang menimpa umat ini. Ya, musibah-musibah yang menimpa umat manusia khususnya adalah karena kita adalah mayoritas umat Islam. Ya. Kemudian juga kita perlu juga merenungkan bagaimana nasib umat ini dalam satu kehidupan yang seringkali mereka mengalami ketidakadilan, baik bagi umatnya maupun bagi para ulamanya. Ya, ini adalah satu hal yang seharusnya menjadi bahan bagi kita untuk bermuhasabah. Ya, satu hal yang seharusnya menjadi bagian dari perenungan kita. Satu hal yang seharusnya menjadi refleksi atau cermin. Apa yang sesungguhnya sudah kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan pada tahun-tahun mendatang. Musibah. Seringkali kita berpikir hanya tentang hal-hal yang sifatnya teknis atau hal-hal yang sifatnya terkait dengan fenomena alam. Padahal musibah itu erat kaitannya dengan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa asobakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam bentuk musibah, baik dalam bentuk rasa takut, ya, hilangnya harta, hilangnya nyawa, kurangnya bahan makanan dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Allah katakan alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, kemudian mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikhlaskan apapun yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dan apapun yang kita miliki ini semuanya adalah milik Allah dan sesungguhnya semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang berpikir bahwa musibah itu erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan, ya. Sehingga yang harus kita lakukan hari ini adalah ketika musibah-musibah itu menimpa kita, upayakan agar musibah itu tidaklah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak musibah itu sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang kami bacakan tadi adalah merupakan ujian, ya, atau justru bahkan merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mempunyai ketundukan dan kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu bisa dia sebagai adab bagi manusia kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kefasikan, senantiasa mudah sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bagi orang-orang yang kemudian mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Musibah yang menimpa kepada orang-orang seperti ini itu adalah adab. Tapi musibah yang menimpa kepada orang-orang yang soleh, musibah yang menimpa kepada orang-orang yang bertakwa, musibah kepada orang-orang yang mempunyai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai satu hal atau satu wasilah, ya, sebagai satu media untuk meningkatkan derajat mereka, orang-orang yang bertakwa itu. Namun kalau kita lihat hari ini, tampaknya apa yang terjadi hari ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ketika Allah mengatakan zaharal fasadu fil bari wal bahr. Ya, sungguh telah nyata
kerusakan-kerusakan yang ada di daratan maupun di laut. Ya, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, ya, dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia, itu adalah dikarenakan adanya berbagai macam bentuk kemaksiatan, dikarenakan adanya berbagai penentangan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan dosa itu, agar mereka yang banyak melakukan kefasikan itu, agar mereka yang banyak melakukan kemaksiatan itu, agar mereka yang telah menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi musibah yang menimpa hari ini itu baru sebagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kembali untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani sepenuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, bahwa keimanan itu membawa konsekuensi agar kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh risalah dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam banyak ayatnya, di mana kita ini diwajibkan untuk benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59 misalnya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dan seandainya kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kemudian ayat ini diakhiri dengan sebuah sindiran yang sangat keras. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat seperti ini, ya, ini adalah ayat yang benar-benar harus diperhatikan, karena ini merupakan penekanan dari perintah yang merupakan kalimat-kalimat sebelumnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Atau di dalam ayat yang lain yang mungkin ayat ini sudah sangat populer, ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara seluruhnya, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah engkau ikuti orang-orang yang mengajak kepada kalian untuk mengimani sebagian ayat-ayat Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah katakan mereka sesungguhnya adalah musuh kalian yang nyata. Atau di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 49, Allah katakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu menghukumi, hendaklah kalian itu mengatur kehidupan di tengah-tengah manusia bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan berhati-hatilah kalian an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kalian. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Jadi Allah sudah peringatkan sebenarnya bahwa memang ada pihak-pihak yang senantiasa menguji kita, memperdaya kita agar kita hanya mengimani sebagian isi Al-Quran, kemudian tidak mengimani sebagian yang lain. Inilah yang disebut dengan faham atau kehidupan yang disebut dengan kehidupan sekulerisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadharhum", berhati-hatilah kalian kepada mereka, an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika, karena mereka akan terus berupaya untuk menggelincirkan kalian, untuk memperdaya kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini, dari isi Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita bisa melihat ya, berbagai contoh-contoh tentang hal ini, ya, betapa banyak dan betapa beraninya umat Islam mengatakan jangan bawa-bawa agama misalnya. Ya. Padahal agama ini justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan petunjuk bagi kehidupan ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya,
sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa beraninya mereka mengatakan jangan bawa-bawa agama. Betapa beraninya kemudian mereka hidup di dalam kehidupan yang senantiasa berdekatan dengan hal-hal yang haram, misalnya ekonomi yang sifatnya ribawi, ya, ikhtilat, percampuran antara wanita dan laki-laki, ya, di mana mereka tidak merasa bahwa itu adalah satu perbuatan dosa. Ya, betapa beraninya kemudian orang mengatakan semua agama itu sama. Betapa beraninya kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Betapa beraninya kemudian mereka mengatakan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang sempurna. Dan masih banyak lagi. Ini adalah narasi-narasi yang berbahaya. Ini adalah pernyataan atau ucapan-ucapan yang mengajak kita kepada penyesatan akidah. Jadi hari ini banyak mereka, baik yang kita kenal mungkin sebagai ustadz, sebagai pendakwah, ataupun kemudian organisasi-organisasi agama, mereka menyampaikan hal-hal yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia, ya, tapi mereka katakan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ini berbahaya, ya, bagi akidah kita, bagi akidah seorang muslim. Mengajarkan Islam itu haruslah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai sumber utama dari segala sumber ajarannya. Mengajarkan Islam haruslah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai dua sumber utama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua sumber ini adalah sumber utama. Masdarul hukmi, ya, sumber-sumber hukum, sumber-sumber aturan, sumber-sumber ilmu, seluruh ilmu tentang Islam semuanya bersumber dari kedua sumber utama ini. Seluruh sumber aturan hukum, ya, dan seluruh perangkat kehidupan, aturan-aturan kehidupan yang dikatakan sebagai bersumber dari ajaran Islam harus bersumber dari kedua hal ini. Tapi sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sebenarnya itu adalah bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia, tapi mereka katakan itu adalah bagian dari ajaran-ajaran Islam. Dan ini sungguh-sungguh berbahaya ketika hal itu kemudian diimani atau dipercaya, ya, oleh kaum muslimin. Karena ini bisa menjadikan seseorang itu akan memiliki akidah yang tidak benar. Dan musibah yang terbesar bagi seorang muslim bukanlah musibah yang terkait dengan bencana alam. Musibah terbesar bagi seorang muslim bukanlah erupsi gunung berapi. Musibah terbesar bagi seorang muslim bukanlah gempa bumi. Ya, musibah bagi seorang muslim bukanlah seperti banjir dan sebagainya, tapi musibah terbesar bagi orang-orang beriman, musibah terbesar bagi seorang muslim adalah musibah yang menimpa akidahnya. Ketika akidahnya rusak, ketika akidahnya menyimpang, ketika akidahnya justru bertentangan dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah musibah terbesar. Karena ketika seseorang tidak memiliki akidah yang benar, di dunia mungkin dia merasa Islam, tapi di akhirat belum tentu Allah akan menghukumi dia sebagai muslim. Karena akidah yang tidak benar, akidah yang menyimpang adalah akidah-akidah yang bertentangan dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin, dalam khutbah yang singkat ini yang terakhir kami ingin mengatakan bahwa marilah dalam muhasabah akhir tahun ini, dalam perenungan kita, dalam refleksi tahun 2021 ini, berpikir kita bahwa apapun musibah yang terjadi dan menimpa manusia, itu tidak hanya sekadar persoalan teknis atau sekadar persoalan yang terkait dengan fenomena alam. Ya, manusia sering mengatakan bahwa gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Banjir itu terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi, atau kemudian erupsi gunung berapi itulah sesuatu yang memang normal dan harus terjadi. Ya. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa musibah itu sebenarnya adalah terkait dengan maksiat, dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian, sesungguhnya itu semua adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.